Oke, langsung saja pada ceritanya ya guys. Sebenarnya kurang setahun lagi aku sudah pensiun. Itu artinya usiaku sudah 59 tahun. Tapi entah kenapa, aku masih ingin terus menjadi lelaki hebat. Rasanya aku tak ingin melewatkan sesuatu yang bisa membuatku tenang dan bahagia. Tapi emang aku merasakan, tubuhku masih fit, keinginanku masih tinggi, dan barangku emang bukan kaleng-kaleng. Jadi sudah dapat dipastikan, kalau aku masih bisa banget untuk melakukan, bahkan sekelas dengan Perawan sekalipun. Nah tuh, hebat kan? Lanjut ke cerita. Namaku Bastomi. Biasa dipanggil Pak Tommy. Kini usiaku sudah 59 tahun. Tentu, aku sudah berumah tangga, dan punya anak dua, cucu juga dua. Profesiku seorang kepala SD di sekitaran rumah saja. Sayangnya, setahun yang lalu bangunan rumah tanggaku tak dapat aku pertahankan. Istriku ngotot minta cerai. Ia merasa tak mampu lagi mengimbangi permintaanku yang emang intensitasnya masih sangat tinggi. Sebenarnya semua ini tak kuharapkan. Sebab di usia yang sudah condong ini harusnya aku tinggal menikmati hidup, momong cucu, dan lebih memperbanyak ibadah. Tapi perjalanan manusia itu emang gak akan ada yang tahu. Maksudku, semua sudah ditentukan dari sononya. Dan akhirnya aku harus menerima kenyataan pahit ini, berpisah dengan wanita yang 32 tahun telah membersamai dalam suka dan duka. Beliau bernama Ratmi, biasa dipanggil Bu Ratmi. Usianya 57 tahun. Artinya, beliau itu adik kelasku waktu SMA dulu. Profesinya sama dengan aku, sebagai seorang guru SD tapi beda sekolah. Emang, beda lelaki lain pula seorang wanita. Di usia yang sudah setengah abad lebih, aku masih begitu hebatnya, sedang istriku sudah gak begitu menanggapinya. Kira-kira sudah 4 tahun yang lalu aku merasakan keadaan ini. Sudah sering kali aku beri pengertian, agar berusaha tetap bugar dan menjaga stamina. Tapi itu tak pernah dilakukan. Sekali ikut senam, malamnya sudah gak bisa diapa-apakan. Katanya badannya malah sakit semua, yang ini yang itu, dan ujung-ujungnya aku jadi kecewa. Mulanya aku menanggapinya dengan penuh pengertian. Tapi lama-lama, keadaan yang demikian ini menjadi masalah besar pada diriku. Bagaimana aku bisa ngerem tiap saat, kalau badai dan gelombang rasa ingin ini masih bergelora begitu tinggi. Dan inilah yang memicu pertengkaran, uring-uringan, sampai akhirnya kami harus mengambil keputusan. Haduh, sebenarnya malu juga sih, masak sudah pada tua masih harus sidang-sidang segala. Tapi kalau hatiku selalu tersiksa, siapa yang bisa menjamin kalau aku akan baik-baik saja? Nah tuh, jadi sulit kan? Pada situasi yang begitu ruwet seperti ini, aku belum bisa ngambil keputusan apapun. Maksudku, barangkali semua ini masih bisa diperbaiki, gitu kan? Makanya aku mencoba meredakan masalah ini dengan kesepakatan untuk pisah ranjang, untuk waktu yang tak ditentukan. Aku yang ngalah, aku yang sementara pergi dari rumah, dan nempati mes sekolah. Aku mencoba hidup seorang diri, sekalian bisa merenung dan merefleksikan diri, kira-kira langkah apa yang aku tempuh untuk selanjutnya. Seminggu, 2 minggu kujalani, ternyata malah gak enak banget hidup menyendiri itu. Jiwa tertekan, batin tersiksa, apalagi rasa yang satu itu, malah semakin tak terkendali. Maklum, sudah lama gak dapat asupan vitamin. Haduh, piye iki carane ngatasi yo? Kayak gitu keluh kesah dakam hatiku. Masak ia harus cari di luar, nanti kalau ketemu anak buah apa gak malah jadi masalah. Tanya batinku lagi. Akhirnya,
Pada suatu hari, aku main di tetangga sebelah mes sekolah. Kebetulan aku cukup kenal dengan mereka. Namanya Pak Anwar. Usianya sekitar 65 tahun. Istrinya Bu Asiatun masih cukup muda, sekitar 40 tahun. Mereka berprofesi sebagai petani sayur, sekaligus pedagang sayur. Berbekal rasa ingin tahu tentang cara menanam sayur itulah aku jadi sering bertanya kepada mereka. Intinya, mereka itu ulet banget dalam menjalani hidup ini. Pagi-pagi Pak Anwar sudah berangkat ke kebun, sedang Bu Asiatun pergi ke pasar. Tapi maaf, aku bukan tertarik pada bapak dan ibu ini, tapi tertarik pada seorang gadis yang cantiknya minta ampun. Kebetulan kamar mandi Pak Anwar ada di belakang rumah, sekaligus berhadapan dengan mes yang aku tempati. Wow, Sopoki. Aku kaget sekaligus kagum, melihat seorang bidadari lagi abis mandi, kemudian jemur-jemur di belakang rumah. Jiwaku yang sudah lama merana, langsung seperti meledak. Ada aura yang tak mampu aku tahan. Selamat pagi Pak, sapanya dengan sopan kepadaku. Aku masih tertegun menatapnya. Jadi aku gak ingin buru-buru menjawabnya. Baru setelah ia mau masuk rumah aku ngomong. Emang rumahmu di sini? Tanyaku. Ia ganti gak jawab, hanya noleh ke aku sambil tersenyum. Baru aku sadar, emang dia tadi nyapa selamat pagi, malah aku bertanya rumahmu di sini, ya tentu gak nyambung banget gitu. Penasaranku makin menjadi-jadi. Malam harinya aku main lagi ke rumah Pak Anwar. Tapi yang ada hanya Pak Anwar dan istrinya. Mau tanya tentang si gadis itu tapi malu. Takutnya Pak Anwar beranggapan, apa urusannya tanya-tanya masalah itu. Tapi kalau gak tanya aku masih saja penasaran. Akhirnya aku diam duduk di kursi ruang tamu sambil sesekali lihat Bu Anwar yang lagi nonton TV. Boleh juga nih istri Pak Anwar, gemoy dikit, tapi padat. Otakku sudah pergi kemana-mana, sampai akhirnya aku dikejutkan oleh kehadiran sang gadis yang bawa kopi untukku. Silahkan diminum Pak, katanya. Iya. Jawabku gugup. Dasar orang tua memalukan. Batinku mengutuk diriku sendiri. Sekarang aku baru tahu, ternyata dia itu putri Pak Anwar. Wow, boleh juga nih anak, bisa tuh buat gantiin ibune bocah-bocah. Batinku, langsung aja memacu adrenalinku, hingga ada yang berontak pada diriku. Gak tahu juga kenapa kok begitu sensinya. Apa karena sudah cukup lama gak ditren, atau karena dia aja yang gak bisa diatur. Pulang ke mes, pikiranku malah kacau balau, jiwaku tambah gelisah. Sungguh aku gak mikir lagi status dan usia, apalagi mikir yang kutinggal di rumah. Semua sudah kulupakan, sekarang aku lagi fokus bagaimana bisa nyenengin hati yang begitu lama kering. Dan pagi-pagi setelah kedua ortunya sudah berangkat kerja, aku masuk saja ke rumahnya. Astaga, aku tambah kaget setelah melihat dia lagi di dalam kamarnya, karena baru saja mandi. Bapak mau apa? Tanyanya. Maaf nih, aku cuma mau tahu namamu siapa. Hesti Pak. Kelas berapa? 12 Pak. Hesti pingin naik mobil baru apa gak sih? Ya pingin Pak, tapi bapakku gak punya duit banyak untuk beli mobil. Kenapa harus minta bapak? Terus minta siapa Pak? Aku mau belikan buat kamu, asal. Asal kenapa Pak? Asal Hesti mau. Maksud mau apa Pak? Ya yang ini loh, masak gak kelihatan. Ah, bapak mah gak nyadar, bapak kan sudah tua, juga sudah punya istri kan. Itu emang benar, tapi bentar lagi mau bapak cerai, karena saat ini bapak lagi pisah ransiang. Mau kan ku belikan mobil, enak lo bisa jalan-jalan gak kepanasan atau kehujanan.
Begitu usahaku kan. Mulanya Hesti tetap bersikukuh, tapi dengan usaha dan kerja kerasku, lama-lama terbawa arus juga. Dan pagi itu menjadi awal dari segalanya. Mendaki bukit mengarungi samudra bersama. Tenggelam di antara derai gelombang pasang yang terus berkejaran tiada putus-putusnya. Ternyata indah banget pemandangan di dasarnya, hingga kunikmati dari ujung ke ujungnya tiada yang tersisa. Sampai pada akhirnya gelombang besar menyeret kami ke tepian pantai dan terdampar di sana, lunglai hampir tanpa tenaga. Ih, bapak ini sudah tua, tapi kok masih perhasasih? Tanya Hesti saat kami mulai menyadari apa yang barusan terjadi. Ya, ini namanya anugerah. Jadi harus aku rawat dengan sebaik-baiknya, biar lebih awet penggunaannya. Kataku setelah dapat jamu yang pertama. Setelahnya, semua kembali ke setelan awal, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Tapi, kejadian itu bisa meyakinkanku, kalau sebentar lagi aku akan terbebas dari kekeringan panjang yang begitu melelahkan. Begitulah yang terjadi pada pagi itu. Intinya aku berhasil mengenalkan pada Hesti tentang perjalanan jauh dan panjang menuju puncak tertinggi dalam kehidupan. Sungguh gak ngangka kalau Hesti begitu cepat ngeresponnya. Gak tahulah dia punya tendensi apa, yang penting beban ini bisa cepat teratasi. Gitu kan, gak panjang pikir, malam harinya langsung saja Hesti aku minta pada Pak Anwar dan istrinya, dan jawabnya, saya terserah yang jalani Pak, jika Hesti gak keberatan apapun kami hanya ngikuti saja. Begitu jawab ortunya kan. Selanjutnya, aku mantap nyampaikan kabar pada Bu Ratmi, bahwa mahligai rumah tangga ini tak bisa dipertahankan lagi, dan proses perceraian pun segera dimulai. Berat memang, di usia senja masih ngalami hal yang menyedihkan, tapi akan lebih menyedihkan lagi jika batinku terus tersiksa, lantaran hasrat-hasku tak bisa tersalurkan. Apapun yang terjadi, aku harus tetap menatap ke depan, apalagi sekarang ada Hesti, remaja yang akan mengisi masa tuaku, pasti nantinya akan banyak tuntutan yang harus aku laksanakan. Yang pasti, satu unit mobil baru pun harus segera aku siapkan sebagai wujud dari janjiku kepadanya. Setelah proses perceraian selesai, kebetulan Hesti pun sudah lulus SMA, maka pernikahan pun aku langsungkan dengan meriah. Mungkin teman-teman pernah baca berita tentang pernikahan viral tahun kemarin, seorang kakek menikahi remaja lulus SMA, tidak lain dan tidak bukan itu adalah aku dan istri baruku. Dan ketika cerita ini aku tulis, Hesti, istriku, baru saja melahirkan anak kami yang pertama, yang kini berusia 2 bulan. Pak Tommy mah emang jago, gak mau kalah sama yang muda-muda. Kata Bu Sri teman sejawatku. Iyalah Bu, kita kan berhak bahagia, gitu kan. Jawabku dengan senyum kemenangan. Semoga semuanya akan lancar dan baik-baik saja. Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.